Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kadang-kadang masyarakat mendominasi sebagian murid-murid dengan berbuat menyakiti, antipati, dan mencela. Apabila kau diuji dengan hal tersebut, maka kau harus bersabar dan tidak usah membalas mereka, disertai dengan hati yang bersih dari membenci dan menyimpan keburukan atau dendam. Janganlah kau mendoakan orang yang menyakitimu, dan jangan pula kau katakan ketika suatu musibah menimpa mereka, hal ini terjadi disebabkan ia menyakitiku. Yang lebih utama dari bersabar terhadap perbuatan yang menyakitkan adalah memberi maaf kepada pelakunya dan mendoakannya. Hal tersebut merupakan sebagian dari akhlak orang-orang siddiqin. Anggaplah berpalingnya orang-orang darimu sebagai nikmat dari Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Karena apabila mereka mendatangi dan mendekatimu, terkadang mengalihkan dari beribadah kepadanya. Kemudian apabila kau diberi cobaan dengan didekati mereka, diagungkan, dipuja-puja, dan mereka sering berkunjung padamu, berhati-hatilah dari fitnah mereka. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menutupimu keburukan-keburukanmu dari mereka. Kemudian jika kau khawatir dengan dirimu sendiri berbuat dengan kepura-puraan, menghiasi diri berdandan untuk mereka, dan takut akan menjauh dari Allah yang semua itu disebabkan bergaul dengan mereka, maka jauhilah mereka atau uzlah. Kuncilah pintu rumahmu. Jika masih belum bisa, tinggalkanlah tempat yang biasa kau gunakan, sehingga mereka tahu kalau mencarimu ke tempat yang tidak diketahui, mereka tidak tahu. Jadikan dirimu seorang yang memilih untuk menyembunyikan diri dan menjauhi ketenaran dan terkenal, karena dalam hal ini terdapat fitnah dan malapetaka. Sebagian orang terdahulu atau ulama salaf berkata, demi Allah, seorang hamba tidaklah berlaku dengan benar kepada Allah kecuali ia menyukai kedudukannya tidak diketahui. Sebagian yang lain mengatakan, tidak pernah aku mengenal seseorang yang mencintai dikenal oleh masyarakat umum, kecuali agamanya telah hilang dan aibnya menjadi tersebar. Berusahalah dengan sungguh-sungguh wahai murid dalam membersihkan hatimu dari takut pada sesama makhluk dan dari tamak berharap kepada sesama makhluk, karena hal tersebut mengakibatkan pembiaran terhadap perkara yang batil
terhadap penipuan dalam agama dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Telah cukup kehinaannya bagi orang yang berlaku seperti di atas. Karena orang mukmin yang dimuliakan oleh Tuhannya adalah orang yang tidak takut dan tidak menaruh harapannya kepada siapapun kecuali Dia. Apabila salah satu saudara muslimmu datang kepadamu dengan membawa hal baik yang diperoleh dari jalan yang benar, ambillah jika kau membutuhkannya, dan bersyukurlah kepada Allah, karena sejatinya Dia adalah sebenarnya zat yang memberi. Dan berterima kasihlah pada orang yang membawanya padamu. Jika kau tidak memerlukannya, maka lihatlah terlebih dahulu. Apabila kau menganggap yang paling baik untuk hatimu adalah dengan menerimanya, maka ambillah. Atau ternyata lebih baik ditolak, maka kembalikanlah dengan halus dan sopan. Sekiranya tidak membuat hati si orang yang memberi menjadi sedih. Karena kehormatan orang muslim di sisi Allah sangat besar. Janganlah menolak pemberian untuk tujuan terkenal dan menerima pemberian dengan disertai syahwat. Karena menerima pemberian disertai dengan syahwat lebih baik daripada menolak pemberian supaya terkenal dengan kezuhudannya dan dalam menjauhi dunia. Yang benar adalah tidak tercampur dengan satu kepentingan pun saat menerima ataupun menolak. Hal yang harus dilakukan oleh seorang murid adalah menjadikan Tuhannya sebagai pelita di hatinya, yang menjadikan ia mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah.